Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Ahmad Nafi Mubarok. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Brawijaya, dan video ini adalah laporan evaluasi magang saya sebagai AI ML Engineer di XCAM, yang merupakan unit inovasi di PT Excel Smart Telekom Sejahtera Terbuka, seperti itu. Nah, saya mau cerita sedikit tentang gambaran mitra dan posisi saya. Jadi, Excel Smart sendiri adalah hasil merger Excel Asiata dan Smartfren, teman-teman. Nah, Excel Smart sendiri sudah lebih dari 94 juta pelanggan di Indonesia, dan saya ditempatkan di unit Scam, yang merupakan unit yang fokusnya mengembangkan solusi berbasis Artificial Intelligence, Internet of Things, dan integrasi sistem untuk kebutuhan operasional perusahaan, seperti itu teman-teman. Nah, selama 16 minggu magang, hingga saat ini saya berperan sebagai AI ML Engineer, terlibat di beberapa proyek yang berjalan secara paralel, seperti itu. Nah, selama 16 minggu magang, saya sudah berkontribusi sebanyak 4 hingga 5 proyek di divisi Xcam ini. Nah, di video kali ini saya hanya ingin bercerita sedikit atau secara singkat mengenai proyek-proyek apa aja yang sudah saya kerjakan. Karena saya memiliki non-disclosure agreement yang harus saya patuhi nih teman-teman. Seperti itu. Nah, proyek yang pertama itu adalah portable helmet nih teman-teman. Jadi singkatnya, sistem deteksi portable helmet adalah sistem deteksi alat pelindung diri untuk mendukung keselamatan kerja di lapangan, teman-teman. Nah, saya melatih model YOLO dan SSD MobileNet V2 menggunakan dataset yang saya kurasi dan analisis sendiri lewat RoboFlow nih, teman-teman. Nah, lalu menjalankannya secara real time di perangkat terbatas atau perangkat edge computing seperti NVIDIA Jetson Nano, teman-teman. Nah, agar model itu bisa berjalan secara efisien di perangkat dengan memori terbatas seperti NVIDIA Jetson Nano, saya lakukan kuantisasi model agar lebih efisien, teman-teman. Nah, setelah proses augmentasi data dan tuning threshold, akurasi modelnya meningkat signifikan nih, teman-teman, hingga mencapai 0,893 seperti itu. Nah, yang kedua ada proyek Vision Hub nih, teman-teman. Jadi Vision Hub sendiri adalah sebuah arsitektur microservice yang terdiri dari core service dan beberapa plugin. Salah satunya untuk deteksi people protection equipment, atau di dalamnya ada face recognition yang mungkin dibuat sama teman-teman intern di XCAM ini, seperti itu. Nah, di dalamnya terdapat komunikasi antar service yang saya bangun menggunakan protokol MQTT dengan pola publisher and subscriber. Dilengkapi beberapa uh, cara-cara seperti retry dan batching agar data tidak hilang saat terjadi gangguan jaringan atau supaya lebih efisien. Dan setelah itu hasil inferencingnya disimpan di object storage nih teman-teman, yang namanya tuh min.io dengan present URL agar agar akses gambar tuh tetap efisien tanpa membebani server utama, seperti itu ya. Nah, di dalam Vision Hub sendiri terdapat orchestrator development yang saya buat, teman-teman. Jadi, saya membangun dashboard terhadap proyek orchestrator development menggunakan runtime ban dan framework Hono maksudnya di sisi backend, seperti itu. Yang fungsinya juga mengagregasi metrik-metrik yang dibutuhkan, lalu barulah dikirim ke Thingsboard, seperti itu. Nah, di Thingsboard sendiri terdapat dashboard yang menampilkan status operasional, metrik-metrik yang dibutuhkan, dan notifikasi secara real time, seperti itu, teman-teman. Nah, lalu proyek yang ketiga adalah pit monitoring nih, teman-teman. Jadi, singkatnya, pit monitoring itu adalah sistem pemantauan operasional lapangan uh, dari sebuah kamera yang melalui RTSP gitu ya. Kemudian diagregasi dan divisualisasi ke dashboard. Jadi intinya, apakah di pit itu lagi kosong, atau ada motornya doang tapi nggak ada mekaniknya, atau ada seorang mekanik yang lagi uh, membenarkan atau menservis motor, seperti itu ya. Jadi sehingga tim operasional itu bisa memantau kondisi lapangan secara real time dan meresponsnya lebih cepat, seperti itu.
Lalu ada juga website revamp nih, dan website revamp ya, di dalamnya ada chatbot Marzuki. Nah, saya berkontribusi pada Xcam website revamp yang di dalamnya menggunakan Next.js ya, dan juga termasuk mengembangkan asisten virtual chatbot Marzuki berbasis RAG atau Retrieval Augmented Generation yang membantu pengguna bisa mendapatkan informasi yang interaktif langsung dari website itu sendiri, seperti itu teman-teman. Nah, di luar itu, saya juga memperdalam analitik big data lewat kursus eksternal tersertifikasi untuk memahami ekosistem Hadoop, Hadoop maksud saya, Spark, dan Kafka. Dan mengingat di divisi ini belum memiliki infrastruktur big data, nah, namun menurut saya memiliki peluang karena mereka sudah memiliki volume data telemetri yang sudah sangat besar, seperti itu. Nah, kontribusi apa aja atau hasil apa aja yang sudah saya dapatkan di 16 minggu magang ini? Jadi dari sisi hasil nih teman-teman ya, model deteksi yang helmet tadi yang saya kembangkan berhasil meningkatkan akurasi hingga 0,893 melalui proses tuning, augmentasi data, dan lain sebagainya. Saya juga berhasil membangun pipeline komunikasi, MQTT, MinIO yang andal, dan mekanisme retry, batching, dan lain sebagainya agar lebih efisien. Lalu juga membuat dashboard, telemetri real time termasuk visualisasi pit monitoring, serta seperti chatbot yang lebih responsif untuk publik seperti itu ya. Nah, kompetensi apa aja sih yang sudah saya peroleh gitu ya. Jadi selama pengalaman ini ya, yang saya sudah mengasah kemampuan teknis saya secara menyeluruh ya, menurut saya, walaupun harus dikembangkan terus menerus ya, mulai dari machine learning, edge computing, hingga back end, front end, dan lain sebagainya, cloud juga, dan di sisi non teknisnya juga saya berkomunikasi secara profesional dan mengelola beberapa pekerjaan paralel dan menjunjung etika kerja seperti misalnya kepatuhan terhadap NDA ini seperti itu, atau non disclosure agreement seperti itu. Nah, keterkaitan dengan CPMK 4, jadi pengalaman magang ini secara khusus mendukung capaian CPMK 4 ya, yaitu komunikasi profesional dan diseminasi karya ya. Saya rutin melakukan weekly progress presentation kepada tim, dan saya menjadi guest speaker materi tentang artificial intelligence yang audiensnya itu Universitas Trisakti. Lalu saya turut memamerkan hasil inovasi pada Excel Smart Day Anniversary dan juga Summit B500 yang merupakan acara dari Excel Smart seperti itu ya. Nah, seluruh proses ini saya dokumentasikan secara sistematis sebagai bentuk diseminasi karya seperti itu. Nah, bagi saya magang ini adalah jembatan nyata antara teori di bangku kuliah dan praktik industri sesungguhnya itu seperti apa gitu ya. Nah, tantangannya seperti perbedaan standar antar proyek dan kompleksitas integritas sistem justru membentuk saya itu menjadi lebih adaptif dan matang secara profesional, teman-teman. Nah, sekaligus memperluas jenjang dunia kerja, jejaring di dunia kerja seperti itu. Nah, terima kasih kepada Xcam, PT Excel Smart Telekom Sejahtera Terbuka, pembimbing lapangan, dosen pembimbing, Filkom, Fakultas Ilmu Komputer, dan tentunya Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan belajar yang sangat berharga ini. Dan sekian laporan evaluasi magang saya pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan.